Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkon Wijaya, NPM 1905081022. Di sini saya akan mempresentasikan rekomendasi desain rumah tinggal berdasarkan pengamatan UAS Pusika Bangunan. Langsung saja. Kamar tidur 1, pencahayaan. Pencahayaan pada kamar tidur 1 masuk melalui bukaan pintu 215 x 80 cm dan jendela 220 x 40 cm sudah optimal dan tidak perlu melakukan bukaan penambahan cahaya. Kamar tidur 1, penghawaan. Udara masuk ke kamar tidur 1 melalui bukaan pintu ukuran 215 x 80 cm dan jendela 220 x 40 cm sudah optimal sehingga tidak diperlukan perancangan bukaan tambahan. Kamar tidur 1, bunyi. Bunyi yang melewati kamar tidur 1 baik dari dalam rumah atau luar rumah dapat diatasi dengan cara menutup jendela. Untuk rekomendasinya ditambahkan dengan karpet karena bahan karpet dapat menyerap bunyi. Kamar tidur 2, pencahayaan. Pencahayaan pada kamar tidur 2 masuk melalui bukaan pintu 215 x 80 cm dan jendela 220 x 40 cm sudah optimal dan tidak perlu melakukan bukaan penambahan cahaya. Kamar tidur 2, penghawaan. Udara masuk ke kamar tidur 2 melalui bukaan pintu ukuran 215 x 80 cm dan jendela 220 x 40 cm sudah optimal sehingga tidak diperlukannya perancangan bukaan tambahan. Kamar tidur 2, bunyi. Bunyi yang melewati kamar tidur 2 baik dari dalam ataupun luar rumah dapat diatasi dengan menutup jendela. Untuk rekomendasinya ditambahkan dengan karpet karena bahan karpet dapat menyerap bunyi. Selanjutnya kamar mandi. Pencahayaan. Pencahayaan pada kamar mandi sudah cukup optimal dikarenakan cahaya masuk dari glass block windows 40 x 40. Bukaan pintu kamar mandi 215 x 200 sehingga tidak dibutuhkannya perencanaan tambahan. Kamar mandi, penghawaan. Penghawaan pada kamar mandi berasal dari bukaan pintu, tetapi dengan pintu kamar mandi terasa sangat lembab sehingga perlu ditambahkannya rekomendasi desain yaitu X-house yang berada di plafon sehingga sirkulasi dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya kamar mandi, pengamatan bunyi. Bunyi yang bersumber dari dalam kamar mandi tidak terganggu oleh telinga manusia sehingga tidak dibutuhkannya perencanaan tambahan untuk meredam bunyi. Selanjutnya ada dapur, pengamatan pencahayaan. Pencahayaan pada dapur masuk melalui bukaan yang berada di antara dapur dan ruang makan sudah cukup optimal sehingga tidak dibutuhkannya perencanaan tambahan pada bukaan. Selanjutnya pengamatan penghawaan pada dapur. Udara masuk ke dapur melalui bukaan pintu ukuran 215 x 80 cm dan jendela 220 x 40 cm sudah optimal sehingga tidak diperlukannya perencanaan bukaan tambahan. Selanjutnya pengamatan bunyi. Bunyi pada dapur dapat bersumber dari dalam dan luar ruangan dikarenakan sedikitnya bunyi bising yang ada. Karena rumah tidak berada di pinggir jalan raya sehingga tidak diperlukannya perancangan tambahan. Selanjutnya pengamatan pencahayaan ruang makan. Pencahayaan pada ruang makan masuk melalui bukaan pintu 215 x 80 cm dan jendela 220 x 40 cm sudah optimal dan tidak perlu melakukan bukaan penambahan cahaya. Selanjutnya pengamatan penghawaan. Udara masuk ke ruang makan melalui bukaan pintu 215 x 80 cm dan jendela 220 x 40 cm sudah optimal sehingga tidak diperlukannya perancangan bukaan tambahan.
Selanjutnya pengamatan bunyi. Bunyi pada ruang makan dapat bersumber dari dalam dan luar ruangan dikarenakan sedikitnya bunyi bising yang ada sehingga tidak diperlukannya perancangan tambahan. Selanjutnya pengamatan pada ruang tamu. Pencahayaan pada ruang tamu masuk melalui bukaan pintu 250 dikali 90 cm dan jendela 220 dikali 40 cm sudah cukup optimal dan bukaan tersebut sudah ada sehingga tidak perlu adanya penambahan. Selanjutnya pengamatan penghawaan. Udara masuk ke ruang tamu melalui bukaan-bukaan pintu 250 dikali 90 cm dan jendela 220 dikali 40 cm sudah cukup optimal sehingga tidak diperlukannya perancangan bukaan tambahan pada ruang tamu. Selanjutnya pengamatan bunyi. Bunyi yang melewati ruang tamu baik dari dalam ataupun luar rumah cukup teratasi oleh bangunan yang berada di belakang ruko sehingga tidak dibutuhkannya perancangan tambahan. Selanjutnya ruang sholat, pengamatan cahaya. Pencahayaan pada ruang sholat masuk melalui bukaan jendela 170 dikali 40 cm sudah cukup optimal sehingga tidak dibutuhkannya perencanaan bukaan tambahan untuk mengoptimalkan cahaya matahari yang masuk. Selanjutnya pengamatan penghawaan. Udara masuk ke ruang sholat melalui bukaan-bukaan pintu 215 dikali 80 cm dan jendela 170 dikali 40 cm sudah optimal sehingga tidak diperlukannya perancangan bukaan tambahan. Selanjutnya pengamatan bunyi. Bunyi yang melewati ruang sholat baik dari dalam rumah atau luar rumah dapat diatasi dengan menutup pintu jendela. Untuk rekomendasinya ditambahkan dengan karpet karena bahan karpet dapat menyerap bunyi. Kesimpulannya, rekomendasi desain tambahan terkait pencahayaan penghawaan dan bunyi terdapat pada ruang sholat, kamar tidur 1 dan kamar tidur 2. Karena posisi bukaan sudah cukup baik, maka tidak banyaknya rencana rekomendasi desain. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.